Sobat IMC, apa kabarnya? Sehat dong ya? Harus. Gimana? Udah subscribe channel YouTube kita? Wajib dong ya. Namanya RSIMC ya, channel YouTube-nya. Karena di sini Sobat IMC bisa terus-menerus untuk mengikuti acara IMC Podcast Corner, di mana di sini kita akan mencari tahu tentang permasalahan kesehatan dengan narasumber yang tentunya keren-keren dari Rumah Sakit IMC ya. Seperti hari ini, Lini bersama salah seorang dokter dari Rumah Sakit IMC Cikarang, yaitu Dr. Ray guys. Kayak hai guys gitu ya dok ya. Sering diplesetin dok. Oh gitu. Oke, Dr. Ray guys ini adalah spesialis bedah ortopedi. Nah kalau udah bedah ortopedi kita bakal bahas apa ya hari ini ya? Kita akan membahas yang namanya patah tulang. Jadi saat alami patah tulang harus bagaimana gitu ya. Oke, sebelum ke harus bagaimana, mungkin kita juga harus tahu faktor resiko yang bisa menyebabkan patah tulang itu apa atau penyebab-penyebabnya gitu ya dok ya. Itu biasanya apa dok? Biasanya sih ya umur ya pertama ya pada usia-usia lansia seperti kita ketahui fungsi sensoriknya dan kognitifnya kan sudah mulai berkurang tuh. Yeah. Dan juga tingkat kepadatan tulangnya juga sudah mulai menurun. Jadi resiko terjadinya trauma atau cedera dan gampang fraktur itu gampang terjadi gitu. Jadi yang pertama itu faktor usia dok? Usia biasanya kalau resiko untuk terjadinya. Yang kedua pada penyakit-penyakit tertentu ya seperti penyakit tumor tulang atau kanker tulang ataupun osteogenesis imperfecta ataupun osteoporosis ya pengeroposan tulang itu kan gampang terjadinya patah tulang karena struktur tulangnya sendiri sudah bermasalah gitu ya. Terus juga mungkin penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu lama contohnya ya steroid ya atau konsumsi alkohol berlebihan itu juga bisa beresiko untuk terjadinya fraktur ya. Dan mungkin juga kalau ya kita yang bekerja di sektor industri khususnya di Cikarang ini kan banyak menggunakan alat-alat mesin berat. Jadi resiko trauma juga tinggi ataupun olahraga yang ekstrim juga beresiko terjadinya patah juga. Dan juga mungkin saat kita berkendara bermotor lalai saat menggunakan gadget atau apa tidak konsentrasi jadi resiko terjadinya kecelakaan dan bisa mengakibatkan fraktur itu sendiri sih. Oke, jadi ini faktor resikonya cukup beragam ya dok ya? Iya beragam sih emang. Mulai dari usia, kemudian juga bahkan istilahnya apa ya, pola hidup ya, apa yang kita konsumsi kan, obat-obatan, alkohol gitu ya. Kemudian juga trauma mungkin karena jatuh, kecelakaan, ini banyak sekali ternyata ya. Oke, nah untuk membedakan nih dok antara kalau misalnya karena kecelakaan, karena trauma, itu kan kita tahu ya bagian sini yang sakit gitu kan ya. Nah tapi kalau untuk karena faktor usia, ini biasanya terjadinya di mana dok? Tulang bagian mana yang patah? Biasanya kalau trauma bisa terjadi di bagian mana saja ya kalau trauma atau kecelakaan karena lalu lintas maupun olahraga ataupun kecelakaan saat bekerja gitu. Ya. Tapi untuk usia? Untuk usia biasanya yang lebih sering di bagian-bagian yang lebih rapuh tuh di panggul ya, kalau waktu terpeleset jatuh di panggul juga bisa terjadi fraktur di situ ataupun di pergelangan tangan ataupun di tulang belakang biasanya gampang terjadi karena faktor pengeroposan tulang itu sendiri atau osteoporosis sih disebutnya gitu. Jadi 3 bagian itu ya dok yang ya? paling sering sih bagiannya yang paling itu. Sering bisa karena faktor usia? Bisa aja di bagian lain sih bisa aja, cuman yang lebih mudah terjadinya saat jatuh kan pasti kita bertumpu pada tangan atau jatuh di panggul, nah itu yang sering terjadi pada usia-usia lanjut sih, ataupun tulang belakang biasanya gitu. Iya. Biasanya nih dok, mulai usia berapa sih itu mulai terjadi pengeroposan, patah tulang gitu di daerah-daerah tadi ya, di area tadi? Kalau mungkin udah usia lansia ya, kalau untuk usia tua ya. Sekitar 50 ke atas. Iya, mungkin gitu 60 ya. udah lama. Tergantung juga dari tingkat kepadatannya tulang itu sendiri gitu ya. Jadi berpengaruh nih dok ya, kepadatan tulang itu akan mempengaruhi kesehatan tulang di masa depan begitu ya dok ya. Betul. Berarti apa yang kita konsumsi juga berpengaruh dong dok? Betul. Apa aja dok biasanya kalau ya mungkin tips ya buat sobat IMC ya untuk boleh. makanan atau asupan sehari-hari yang bisa mensupport gitu. Ya selain suplemen kita konsumsi kalsium dan vitamin D ya. Bisa didapat dari berbagai macam makan ataupun tambahan dari suplemen. Dan vitamin D sendiri bisa juga didapat dari sinar matahari ya? Betul, sinar matahari langsung kayak gitu. Terus ya pola hidup sehat, jangan mengkonsumsi alkohol berlebihan ataupun merokok ya, stop merokok dan lain-lain. Dan juga mungkin
Kalau untuk faktor usia tua mungkin ada screening gitu ya. Kalau udah mulai mengalami sering terjadi nyeri karena nggak begitu jelas nyerinya kalau pada osteoporosis itu sendiri, pengeroposan tulang. Biasanya screening akan dilakukan di rumah sakit gitu. Jadi nyerinya tuh nyeri-nyeri PHP gitu ya, sama dia sih ya. Jangan lupa juga tetap beraktivitas selalu dengan olahraga gitu ya. Jadi begitu kita merasakan nyeri-nyeri itu bukan malah dimanja untuk tetap tiduran seharian gitu ya dok ya. Yang paling tepat adalah pertolongan pertamanya nih seperti apa dok? Pada kasus patah tulang. Iya. Pada kasus patah tulang yang pertama kalau terjadi patah tulang kita jangan panik ya. Ya kita tetap tenang ya. Terus jangan coba juga menggerakkan bagian yang cedera atau bila ada patahannya tulangnya terbuka jangan coba untuk memasukkan ya. Bila ada pakaiannya itu segera dilonggarkan atau dibuka pakaiannya, bila perlu digunting jangan biar tidak terjadi manipulasi. Nah bila ada luka terbuka tutup dengan kasa steril ya, terus dilakukan pembidayaan, pemasangan bidai atau spalek ya, dimobilisasi. Selanjutnya ya boleh dikompres dingin untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan dan segera mencari pertolongan medis biasanya ke rumah sakit terdekat ya. Gitu. Oke, ya itu adalah pertolongan pertama dengan cara yang paling simpel yang tadi dokter kasih. Tapi kalau misalnya memang ternyata yang dirasakan itu cukup parah ya dok ya, bahkan mungkin nggak harus menunggu parah nih ya, mungkin sebaiknya memang segera periksakan ke dokter. Betul. Nah nanti tuh pemeriksaannya tuh apa aja dok kalau udah berkonsultasi sama dokter gitu ya, biasanya pemeriksaan apa aja yang dilakukan untuk biasanya patah tulang? untuk itu dilakukan anamnesis dulu ya, tanya jawab terhadap pasien, terus dilakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya untuk mengkonfirmasi dilakukan pemeriksaan penunjang atau tambahan dengan radiologi atau sinar X-ray. Nah, nanti bila diperlukan ada pemeriksaan lebih canggih mungkin dilakukan CT scan, bisa 3 dimensi ya, untuk melihat faktor yang fraktur yang sulit ataupun di persendian ataupun ada lesi spinal di tulang belakang biasanya begitu. Oke, iya. Paling parah gitu ya dok ya kalau misalnya kita mungkin agak sedikit mengabaikan gitu ya si patah tulang ini, bisa nggak sih dok penanganannya itu sampai dioperasi gitu loh dok? Penanganannya patah tulang itu sendiri ya nggak selalu harus serta-merta harus operasi ya, tergantung dari diagnosanya fraktur itu sendiri gitu ya. Jadi dari hasil diagnosa ini yang paling penting. Iya penting, makanya jadi diperiksakan dulu gitu. Jadi nggak mesti ya, mungkin kan sobat TMC ngerasa aduh ngeri kalau ke dokter paling juga operasi, biasanya gitu kan ya dok ya. Tapi nggak mesti begitu karena nanti akan dilihat si jenis-jenisnya patahnya itu sendiri, betul. Seperti apa gitu ya dok ya. Kalau memang sampai harus dioperasi baru dilakukan operasi. Biasanya yang sampai harus dilakukan operasi itu yang seperti apa dok? Biasanya pasti fraktur terbuka ya. Fraktur terbuka harus dilakukan pembersihan luka kayak gitu. Itu harus dilakukan operasi, dan fraktur-fraktur yang memang tingkat keparahannya berat ya atau terjadi displacement yang tinggi gitu. Seperti itu biasanya. Oke, ya jadi jangan jangan khawatir gitu ya dok ya. Pasti kalau dokternya kayak dokter Ray guys, dokter Ray panggilannya ya dok ya. Kalau kayak dokter Ray berarti tentunya tidak akan selalu melulu melakukan operasi kalau memang tidak diperlukan begitu ya. Oke, nah dok tadi kan dokter sempat bilang juga kalau kepadatan tulang itu juga sangat penting ya untuk supaya dalam jangka panjang itu kita tidak mudah kena patah tulang. Terus tadi dokter juga sempat bilang bagaimana cara pencegahannya yaitu dengan pola hidup yang sehat. Nah kalau kita sekarang ini lebih aware sama olahraga nih dok ya, ada gak sih olahraga khusus gitu dok yang mungkin boleh dan tidak boleh dilakukan nih untuk menjaga kesehatan tulang? Olahraga boleh yang sederhana, mungkin jalan kaki juga udah cukup untuk ini ya, untuk kesehatan itu tulang sendiri, atau mungkin olahraga yang dihindari, olahraga lain sih boleh aja ya, selama ini nggak ada masalah dalam tubuh gitu ya, nggak ada pernah riwayat cedera dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin olahraga ekstrim, nah itu mungkin harus diperhatikan gitu ya, dengan pengawasan gitu, mungkin untuk yang terlatih gitu ya. Itu sih. Iya, karena memang sekarang ini orang-orang kan sudah mulai melakukan olahraganya secara variatif ya dok ya, banyak banget tuh jenisnya, ada yang ngangkat-ngangkat, ada yang muter-muter. Jadi makanya harus diawasin dengan instruktur, ada inilah ya personal trainer khusus gitu, untuk ada pelatihnya gitu. Jangan kalau belum ini, dan sebelumnya dilakukan pemanasan terlebih dahulu gitu ya, peregangan kayak gitu.
Selain makanan, perlu nggak sih dok kita menambah suplemen? Ya, kalau kita rasa makanan kita nggak cukup, apalagi dengan pola hidup sekarang yang serba instan gitu, mungkin ditambah dengan suplemen ya. Kalau untuk patah tulang sendiri itu yang di vitamin kalsium terutama dan vitamin D biasanya gitu. Suplemen lain sih boleh juga gitu. Iya, kalau diperlukan ya dok. Tapi usahakan makanan yang kita makan itu boleh, memang sudah mengandung nutrisi yang cukup untuk tulang gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, kalau yang pernah dokter tangani aja deh, berapa lama biasanya pengobatan masalah patah tulang ini dok? Nah, patah tulang sendiri kita tidak bisa serta-merta penyembuhannya itu pasti dengan waktunya gitu ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi patah tulang sendiri. Pertama kan umur. Umur anak-anak mungkin lebih cepat gitu kan. Terus jenis frakturnya itu sendiri di bagian mana gitu ya. Konfigurasi frakturnya sendiri, terus adanya komorbid atau tidak, penyakit-penyakit yang menyertai gitu ya. Sebenarnya sih ada Perkin sendiri, ada rumus Perkin gitu. Secara sederhana dia menggambarkan fraktur itu pada ekstremitas atas dengan konfigurasi fraktur spiral, dibilang mulai menyatu di 3 minggu. Nah, terjadi konsolidasi sekitar 6 minggu. Dan di ekstremitas bawah dikali 2, jadi mulai menyatu sekitar 6 minggu, konsolidasi sekitar 12 minggu. Nah, ini ada matematikanya? Iya, ada kayak gitunya. Itu dia secara sederhana aja, tapi nggak bisa pasti juga seperti itu gitu. Mungkin secara gambaran kasarnya akan healingnya seperti itu gitu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih 6 sampai 12 minggu lah ya dok ya. Kalau ekstremitas bawah seperti gitu. Kalau menurut Perkin, tapi itu juga ditangani secara intensif ya. Dengan medis ya. Kalau ditangani sama yang non medis kita juga nggak bisa ngambil patokan seperti itu gitu. Dok, bisa sembuh total nggak sih dok kalau misalnya kita mengalami patah tulang? Kalau misalnya karena mungkin ini kita harus bahas satu-satu ya. Karena apanya gitu ya? Apakah karena usia? Karena kalau usia pasti kan orang setiap hari ya tambah tua gitu kan ya, pasti akan tambah melemah gitu. Tapi kalau karena trauma mungkin beda lagi gitu ya dok ya. Betul. Nah ini gimana dok, bisa sembuh total kah atau mungkin ada sisa-sisanya, residu-residunya? Gitu. Makanya tergantung kembali di diagnosanya patah tulang itu sendiri ya, di bagian mana, konfigurasi frakturnya gimana gitu. Kan penanganannya bermacam-macam ya. Prinsipnya sih penanganan fraktur tuh ada 4R. 4R. Kalau secara singkatan 4R, recognize pertama kita mengetahui atau diagnosanya apa, ini frakturnya apa, di bagian mana dan lain-lain gitu ya. Terus kedua dilakukan reposisi atau reduction gitu, dikembalikan tulang misalnya ada displaced, dia dikembalikan seperti semula gitu. Bisa dilakukan dengan cara close reduction atau reposisi tertutup, ataupun dilakukan operasi reposisi terbuka dengan tindakan operatif ya. Nah, lanjutnya setelah direposisi ya kita kembalikan ke diretensi, diimobilisasi. Jangan sampai kita udah kembalikan dia bergerak lagi atau ke displace lagi gitu. Itu bisa dengan fiksasi interna di pemasangan pen yang orang awam lihat, ataupun sampai dengan fiksasi eksterna atau di luar dari kulit tubuh gitu dengan pemasangan gips atau external fixation. Nah, terakhir ya jangan lupa kita harus rehabilitatif, mengembalikan fungsinya gitu. Dengan cara fisioterapi gitu, biar otot-otot yang sudah mengecil atau atrofi ataupun juga tulang-tulang yang sudah kaku bisa kembali seperti sedia kala gitu. Ya. Jadi ada 4R ya dok ya, gimana caranya prinsip gitu. Penanganan dari si patah tulang ini, recognize, kemudian reposisi, retensi, dan juga rehabilitasi ya. Satu lagi dong dok, tips aja dok buat sobat IMC nih yang mungkin ya tadi sebenarnya udah diinfokan ya, tapi mungkin kita bisa menarik kesimpulan hari ini bagaimana cara menjaga kesehatan tulang, dan kalau sudah mengalami patah tulang harus bagaimana? Ya gitu. Ya seperti tadi menjaga kesehatan tulang, jangan lupa tadi asupan nutrisinya ya, kalsium dan vitamin D, berolahraga secara teratur, hindari minuman beralkohol atau merokok ya. Dan bila terjadi patah tulang, yaitu jangan sungkan untuk memeriksakan diri gitu ke medis gitu, terutama ke dokter gitu, biar jelas diagnosanya apa. Karena tidak serta-merta patah tulang itu harus dilakukan tindakan operasi, masih banyak bisa dilakukan pemasangan gips dan lain-lain gitu ya. Jadi itu sih tipsnya saya. Itu
cara menangani patah tulang oleh dokter Ray guys. Tapi kalau patah hati jangan ke dokter Ray. Beda lagi tuh. Beda lagi ya. Bisa ke Mas kameramen mungkin kalau patah hati. Oke, dokter Ray guys, terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini sudah memberikan sedikit wawasan lagi untuk Sobat IMC seputar masalah kesehatan, terutama di penanganan patah tulang ya. Kita harus seperti apa, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat IMC yang selalu rajin menyimak IMC Podcast Corner ya. Jangan lupa kalau pengen tahu jadwalnya Dr. Ray guys di IMC Cikarang, bisa cek di websitenya Rumah Sakit IMC ya dok ya. Kemudian juga follow Instagramnya @rs.imc untuk tahu ada informasi apa aja seputar masalah Rumah Sakit IMC ya. Oke, kalau gitu Lini Dandra pamit dulu. Sekali lagi terima kasih dokter. Sama-sama ya. Kita akan menemui kembali Sobat IMC di IMC Podcast Corner berikutnya. Dadah.